Yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya kami nyambung juga pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian-bagian tubuh kita yang sering dimasuki oleh jin setan iblis ini, ngapo kita ini males untuk ibadah, ngapo kita ni malas untuk berzikir, ngapo kita ni malas untuk melangkahkan kebaikan. Mungkin di antara bagian tubuh kita ini teridentifikasi di dalam kelalaian, mungkin ada penyakit dan lain sebagainya, mungkin ada dihinggapi oleh jin setan tadi. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, warning, hati-hati, perlu kita waspada. Karena kenapa? Selama ini kita beranggapan kita tidak ada masalah, beranggapan bahwa diri kita sehat-sehat baik. Ternyata selama ini marah tidak jelas, sedikit-sedikit sensi, sedikit-sedikit gawinya nak merajuk, mungkin karena bawaan tua, mungkin juga karena bawaan buntu, mungkin juga karena bawaan hutang atau pedagang kita, rubuh dan lain sebagainya. Nah inilah, tetapi yaitu pada umumnya. Nah, maka dari itu kata Rasulullah SAW, bagian tubuh yang favorit, bagian tubuh yang sering dihinggapi, yang disenangi jin setan belis, dan dia bisa bersembunyi di dalam itu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah di mulut. Nah, di mulut, paham, di mulut. Di mana ketika kita mulut ini tidak dimasuki jin setan belis baik, lagi nak ngoceh baik, lagi nak ngatui bung baik, apa lagi lah dimasuki. Kapan dia masuk? Dia masuk, jin setan belis itu masuk ke dalam setiap rongga, setiap yang lubang-lubang tadi. Yang pertama adalah mulut di antaranya. Kapan dia masuk? Dia masuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian ketika waktu mulut kita terbuka, atau ketika mulut kita nguap. Nah, waktu mulut nguap itulah jin setan belis tadi masuk. Jadi wajar. Galak ngatui wong, gawinya nak ngumpet di wong, gawinya nak nyelek wong. Di mata dia wong itu salah kan lo? Di mata dia wong itu dak kate benernya. Di mata dia wong itu dak kate amal baiknya. Pokoknya intinya dia tuh layak baik. Kapan ngatui wong, hai saudara, kata kuno, hai saudara, pokoknya dia tuh layak baik. Kita bukan malaikat, kita ini bukan wong yang paling baik, berusaha jadi wong baik. Kalau berkumpul di majelis Rawdatul Jannah, di masjid, di majelis ta'lim, di majelis zikir, kita memakmurkan rumah Allah, insya Allah kita jadi wong baik. Bukan bangga dengan wong yang kita selalu melakukan kebaikan. Makmano caranya hidup ini, kita ini bermanfaat bagi wong di sekitar kita, dan berusaha menjadi orang yang baik dan jangan menghitung kebaikan kita. Itu hidup kita, Bukan kita ngerasa baik, bukan kita ngerasa hebat, bukan kita ngerasa kita ini lebih alim, lebih abid, lebih hebat dan lain sebagainya. Bukan. Kita merasa diri kita kurang di hadapan Allah, makanya kita semakin rajin ibadah kepada Allah supaya kita termasuk wong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kata Nabi adalah ketika jin setan belis itu masuk di dalam rongga kita ketika waktu kita muab. Makanya kata Nabi, waktu kita muab itu kita tuh tutup. Muab itu paling lemah, apalagi subuh sampai nyender muab, karena asing muab, rupanya tidurnya lebih dari jam 12, jam 1, mungkin karena banyak tahajud, makanya sedang baik, ini dah muab pula gawinya, di masjid muab, nak semayang muab, di kantor muab. Ini penutupnya, bawa pulau kaget terakhir penutupnya ini. Ini
penutupnya terakhir ya. Nah, jadi waktu kita nguap itu memang ini sepele nguap. Makanya waktu kita nguap itu supaya dia tidak masuk, mak mano ya di Pak Haji tadi nutupnya pakai ini. Ada wajahnya dulu baru nutup. Ya, nutup pakai gue tidak cocok ya. Pasti minum itu kan. Apakah sudah minum ceramah tidak panjang lagi ya. Nah artinya kata Nabi waktu kita nguap ya, nah maka diangkat tangan kita, diangkat tangan kanan atau kiri kita angkat? Kiri, angkat kiri. Sebab ngapu nguap itu supaya jin setan belis tidak masuk dalam mulut kita tadi, dalam rongga mulut kita tadi. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi waktu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan nengok kawan kita sebelah, singgung kayak dia. Ngapa kau nengok aku nih ya? Bukan aku di setan, kau baca ya? Bukan ya. Maksudnya itu waktu kita nguap itu jangan sampai ada selah jin setan belis ini masuk ke dalam mulut kita. Makanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua cara kata Nabi. Bisa pakai kulit kita sebelah kiri, bisa pakai telapak tangan kita. Terserah. Yang jelas pakai tangan kiri. Ngapu pakai tangan kiri? Ya tangan kiri ini, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ada kalau gunanya. Tempat-tempat yang kira-kira kurang baik, di kiri tempatnya. Ya. Ngapu tak tangan kanan? Beda. Makanya kata Nabi, makan tangan kiri, tegak pula, tidak bebacuan. Ustaz, kami ini sudah makan, kami ini sudah makan, tapi tidak gemuk-gemuk. Makanlah 2 piring, ya, makan terus, tapi tidak gemuk-gemuk. Jawabnya singkat, kamu tidak bebacuan. Tangan kiri tidak bebacuan. Siapa yang makan tangan kiri, itulah tangan setan. Yang kedua tidak bebacuan, itu yang dimakan, makannya adalah setan. Jadi wajar badan kita ini kurus panjangan. Rupanya kurus bukan karena makan, ya, kurus karena makan hati. Ya, itu lain cerita kamu pribadi itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian diberkahi Allah. Jadi yang pertama adalah ketika kita nguap. Jadi waktu nak nguap, nak lemak itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama macam kita minum baik. Ada sunnahnya Rasulullah. Nawaitu bisyifa'il Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum. Ya, pakai tangan kanan, al-aiman fal aiman. Sebelum kita minum, kita baca nawaitu bisyifa'il Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minum ini ittiba kepada Rasulullah untuk keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Siapa yang minum berniat model mak tadi, maka kata Rasulullah 1000 penyakit disembuhkan oleh Allah, kecuali tofron, kecuali buntu. Nah, kalau buntu dah baca disembuh ya, pegawai itulah ya, kecuali yang ada pensiunan. Kalau Pak Haji ada pensiunan ya, ada gaji 13, 14, 15, ada kalau ya, masih pegawai itulah. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah, minum juga ada cara, tidak langsung minum, tidak. Ngapu kita nak duduk, ternyata di jantung tadi ada katup. Ustaz, mana minum baik? Tidak, bukan soal nak minum baik, bukan. Panas ini ya. Jadi kata Rasulullah SAW, minum itu ada cara. Satu pakai tangan kanan, kedua berniat tadi, ketiga tidak langsung minum. Ternyata ngapu kita di prostat, ngapu kita di ginjal, ya. Ngapu kita di sakitnya di arah belakang kita, arah tulang ini ya. Nah ternyata gara-gara minum tegak ya. Maka dari itu Rasulullah nganjur ke minum itu Bismillahirrahmanirrahim. Minum banyak. Mulai lemah, haus dari tadi ya. Kita tidak melaju ke kawan sebelah, melaju ke. Ya sudah ada apa-apa ya, memang untuk diminum ya. Nah, cuman walaupun nikmat minum itu lebih terasa nikmat, ya baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, tegak. Sudah itu alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Itu tidak minum, bernapas
Kalau cangkir itu pula, nah itulah yang tidak sehat. Teko minum be diajari Nabi, ya. Tapi kita ni minum masih makan dah gitu lah. Minum sampai tegak, gitu. Biarlah darurat, ya. Man sekali darurat, tak pula lah. Lah sudah berkali-kali, jadi wajar lah kalau kita tidak sehat. Ikuti cara apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama cak kita makan kurma, apalagi buka sama-sama makan kurma, ya. Makan kurma bukan kue, lain lagi. Kaget pasti nak kue pula ini. Aku nak jauh dikit ini kan. Iya, makan mian kaget ini asli ini kaget ya. Makan kurma, hitungan ganjil. Kalau nak cara sunnah Nabi 7 butir tiap pagi, mutar. Kalau kita tidak hobi makan kurma, Nabi itu makanan favorit Nabi itu kurma. Jadi beras ya pada saat itu ya. Kurma sama air zam-zam ya ketika pada saat itu. Kurma banyak manfaatnya. Kalau kita makan kurma, baca sholawat bismillah, sholawat sudah cukup. Atau bagus lagi bismillah, sholawat, baca ayatul kursi, itu lebih afdal lagi. Dimakan. Kalau tidak termakan, ya, tidak termasuk di dalam perut kita, ya, atau mungkin kita tidak hobi, itu teridentifikasi bahwasanya di dalam diri kita ini ada jin setan belis. Makan muta, makan muta, makan muta. Rupanya nengok bini kita muta, ya. Nyapo banyak tingkah rupanya dia, ya. Supaya kita muta, bukan kurmanya, ya. Nah artinya kalau kita tidak hobi makan kurma ini artinya di dalam diri kita ini itu ya ada jin setan belisnya, ya. Makanya Rasulullah anjur ke makan kurma. Makannya juga ya kalau kita orang rami, ya. Makan kurma tadi kita bawa terus sudah itu bijinya kita ngembek pakai tangan ini apa tidak? Tidak. Nabi nganjur ke bukan pakai tangan itu bijinya. Ngapo? Wajar lah. Nabi itu etikanya bagus, ya. Jadi ngembek biji kurma kalau kita tidak, ya. Shadaqallahul azim, bek kurma makan. Aja kita besok duduk di sini kan. Kena baju ludahnya, ya. Kalau baju ludah ketua masjid lemah cair bisa, ya. Kalau baju ludah imam masjid agung, ya, lemah. Kalau apa namanya tuh baju ludah air liurnya kiai habaib lemah, nular kiainya, nular wong yang solehnya. Artinya Rasulullah nganjur ke makannya mana? Waktu ngembek bijinya itu jangan dibek di kolong langsung di mulut, ya. Mulutnya bijinya itu dikeluarkan pakai 2 jari sebelah kanan dimainkan. Itu yang benar. Ngapo? Dak kate air liur yang dekat di tangan kita. Kalau ke saru makan kurma lagi saru itu kan. Saya kan kasih kurma ya. Iya itu kan. Nah, jadi makannya itu pakai 2 jari ini ya keluar ke. Nah ini. Jangan kamu balik dari sini kamu makan jeruk banyak bijinya itu kan. Ada sedikit itu panjang cerita itu jadi ya. Nah jadi inilah indah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu luar biasa, ya. Ausnya, ya. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, tempat favorit atau sering dihinggapi oleh jin setan ini yang kedua di kuku. Dakatik sejarahnya wong yang berilmu, wong yang soleh, wong yang ahli ibadah, baik ustaz, guru-guru kita kukunya panjang. Kalau kukunya panjang, ustaz bersih, ya. Walaupun nak bersih, nak jempolnya baik, nak entingnya baik, ya, bersih. Lagi tempat jin setan belis, ya. Apalagi dia kok kotor. Ustaz, kami ni wong petino ni kuku panjang ustaz, boleh apa tidak? Ya, kami ni lah biasa dari kawin nikah dulu lah biasa ngapo, ya. Kami ni galak berbala dengan laki kami, ya. Jadi lemak nyakar di laki kami ni, ya. Galak balik dalu, galak menunjuk duit, galak jarang cakar itulah kan itu kan, ya. Rupanya bukan rai nyopet mau cakar, dompet ni juga mau cakar, ya. Rupanya gunanya yang lain, ya. Nah artinya kuku yang panjang, ya,
di bawah kuku itu tempat jin setan belis. Ya, apa lagi buku teh? Ini dah cucung itu, tidak boleh haram. Ya, tidak boleh haram. Ya, rupanya emaknya buku teh. Ya, becet apa biasa apa segala macam itu ya. Tidak usah. Itu Islam tidak menganjurkan. Makanya kita makan Rasulullah nganjur ke makan, ngapo pakai tangan, ya. Jadi kok makannya kalau kue boleh melaksan selimpungan, mati gitu makannya. Makan pakai tangan, terus kakinya diangkat sebelah kanan supaya cepat kenyang, ya. Ngapo makan nasi pakai tangan? Ternyata di dalam kuku ini ada enzim yang bisa melunakkan dan bisa langsung dimakan, dicerna oleh pencernaan kita. Ternyata luar biasa. Makan pakai tangan itu lebih sehat. Makan kue pakai tangan, makan nasi pakai tangan, ya. Makan buah lakso burgo pakai tangan, panas, ya. Nah, jadi artinya yang mana yang dianjurkan oleh Rasulullah itu luar biasa. Nah, dari yang kita kuku tadi ternyata ya Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kuku itu juga ada cara, ada tempat-tempatnya, ada harinya motongnya. Tidak sekali hari motong kuku itu. Ngapu nak dibersihkan, itu fitrah kita. Ya. Kita nak berkorban ini masuk bulan Zulhijjah, tidak dianjurkan untuk motong kuku sama motong rambut. Motong gaji boleh tak Pak Haji? Boleh memotong gaji, ya. Bini kita itu motong gaji itu, ya. Nah, jadi ngapo? Ternyata dipotong kuku ini supaya bersih, tempat-tempat bersih, rumah bersih, telkung bersih, sewet bersih, badan bersih. Jin setan belis tak kalah. Tapi kalau kotor, rumahnya kotor, kamarnya kotor, ngomongnya kotor, badannya tak pernah sholat, tak pernah zikir, ya kotor, ya. Gawinya nak marah be, sudah tempat jin setan belis, mediator tempat dia, ya. Nah, makanya jangan sampai dia ini di tempat badan kita adalah tempat yang favorit. Maka dari kuku ini kata Nabi, ya, nak dipotong, ada harinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya siapa yang motong di hari Senin, motong di hari Senin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan seorang yang alim. Nah, jadi berkahnya kalau nak motong hari Senin itu kita jadi wong alim, jadi wong pintar, jadi wong cerdas, ya. Siapa yang motong di hari Selasa maka akan mendatangkan kebinasaan, celaka, tidak bagus, ya. Siapa yang motongnya hari Rabu maka kata Rasulullah akan buruknya akhlaknya, ya. Rabu. Di hari Kamis kata Nabi, siapa yang motong hari Kamis maka akan mendatangkan anugerah kekayaan. Nah, ya. Jadi kalau kamu motong di hari Kamis, nah, hidup kamu pecah diajalin. Potong tiap Kamis dipotong, potong, habis kukunya tangannya dipotong, rupanya ngabut, diabetes. Ya, dipotong terus, diabetes asli, ya. Siapa yang motong di hari Jumat maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa menambah ilmunya dan sifat ketawaduannya. Nah, ini Jumat. Siapa yang mendadak, siapa yang memotong di hari Sabtu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini penyakit akan mendatangkan penyakit dan penyakit itu yang menggerogoti tubuhnya. Makanya kalau motong hari Sabtu, ya tidak dianjurkan. Siapa yang motong di hari Ahad, motong hari Ahad, maka kata Rasulullah akan senantiasa dicabut keberkahan dari hadapan Allah. Motong kuku baik, lagi ada cara harinya baik. Maka kata Rasulullah di hari Jumat itu yang disunnahkan, ya. Pakai pakaian putih, ya, wangi-wangi, ya. Ada duit masuk ke celengan, bukan celengan dibawa di masjid lain yang ada CCTV itu, ya. Rupanya yang maling celengan itu seputar Bukit Lamo kemarin berjumpa, berhabis dia, ya, besar. Waktu khotib sedang waktu imam sedang sholat, Allahu Akbar, sudah rakaat pertama, dia dekat celengan itulah ditutupnya, ada CCTV-nya, ya. Rata-rata di masjid kita Muawana berapa kali, masjid Istiqomah itu juga, masjid kita
Belum ya? Zikir tadi ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau lah sudah maling lah sudah duit celengan ini. Ada yang kemarin yang viral yang maling di Pulau Kemaru itu ya. Pulau Kemaru sama yang di Jakabaring ya, yang di Kelenteng itu ya, selesai kena ya. Gawin memang maling ya. Nah jadi mamano ya sudah ya. Memang itu gawe dia, komplotan memang yang jin setan belis. Nah inilah makanya kita baca, sering-sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu yang terakhir kata Nabi, mana cara motong yang dianjurkan oleh Rasulullah? Ada caranya, tidak langsung potong. Dapat potong kita potong galau, pasti dapat pahala, tapi tidak dapat sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnah motong itu dari tunjuk sebelah kanan, tunjuk jari tengah, jari manis, terus kelingking. Sudah tuh ibhamun, ibu jari, ya. Terus balik ke jari ke jempol lagi, jempol, tunjuk, ya jari tengah, jari manis, kelingking. Kaki balik dari ini lagi, kelingking terus balik ke jempol. Sudah ke jempol lagi, kaki kiri, terakhir sampailah ke kelingking ya. Nah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata motong kuku ini ternyata dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian berkahi Allah, mungkin kalau dijelaskan banyak ya, karena apa? Tidak berfoto ya, bukannya yang protes yang apa wong ceramah nak kepanjangan, ini diprotes jamaah jangan kepanjangan ya, karena susunya mungkin habis tengah aja. Maka insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah ya, kita tidak lebih dari jam 6 ya, insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.